Secara perusahaan, alhamdulillah di tahun 2023 dengan membaiknya ekonomi secara nasional, dengan sudah tidak adanya pandemi, alhamdulillah traffic sudah mulai tumbuh, sehingga kinerja perusahaan juga dengan selain dari traffic, kinerja perusahaan secara operasional juga sudah membaik, kemudian kinerja operasional sudah dalam upaya untuk menjaga keselamatan penerbangan kita membaik. Demikian juga kinerja keuangan, alhamdulillah mencapai capaian di atas target yang ditetapkan. Jadi itu secara perusahaan. Di dalam nasional, secara perusahaan juga Airnav sudah mulai dikenal secara internasional, di mana pada tahun 2023 kebetulan saya sering dipanggil untuk sebagai narasumber untuk event-event internasional, terutama dalam kaitannya saya sebagai pimpinan perempuan. Ya. Kebetulan memang di Air Navigation Service Provider itu belum ada CEO yang perempuan. Jadi memang saya sering kali dipanggil untuk menyampaikan terkait dengan hal itu. Dan di kancah internasional juga kinerja Airnav sudah mulai dikenal dengan adanya capaian-capaian yang nanti mungkin secara detail akan diceritakan. Misalnya namanya UPR, User Preferred Route. Itu seperti umpamanya tol di udara. Dan itu sudah diapresiasi secara nasional dan kami juga sudah melakukan banyak kerjasama. Kemudian capaian yang barangkali cukup penting buat sejarah nasional adalah dengan telah terimplementasikannya FIR yang tadinya dikelola oleh Singapura, saat ini sudah dikelola oleh Indonesia. Targetnya yang tahun 2024 ini adalah kami menyelesaikan visi perusahaan sampai dengan 2024, yaitu menjadi perusahaan yang bertaraf internasional. Kemudian secara tahun ini targetnya adalah fokus on vision. Kami melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan inovasi yang lebih mengarah kepada peningkatan agar Airnav dikenal secara internasional tentunya. Karena kebetulan Airnav itu hanya satu-satunya perusahaan atau badan usaha yang melayani navigasi penerbangan. Kita tidak punya saingan di nasional, tapi kita mempunyai partner di negara-negara lain karena memang tidak bisa bersaing ya. Nah, yang harus dijaga adalah karena Airnav Indonesia itu bisnisnya adalah safety, sehingga dijaga agar keselamatan penerbangan tetap terjaga. Karena kalau ada kegagalan terhadap keselamatan penerbangan, bukan hanya reputasi perusahaan yang tercemar, yang dipertaruhkan, tapi reputasi negara juga menjadi taruhannya. Jadi kami tahun ini fokus kepada Operation Excellence, sambil secara paralel melakukan upaya-upaya pembenahan organisasi, pembentukan organisasi baru, kemudian pembentukan atau bagaimana meningkatkan resilience dari perusahaan, terutama secara finansial. Inovasi, banyak sebenarnya inovasi yang sudah dirilis oleh Airnav Indonesia, terutama memang pada waktu COVID banyak inovasi-inovasi yang sudah dirilis oleh Airnav Indonesia dan sudah digunakan di industri penerbangan. Misalnya Kronos mengetahui terkait dengan flight plan misalnya. Kemudian ada namanya kita NavEarth gitu. NavEarth adalah suatu aplikasi di mana kalau dulu penerbang mau mencari data penerbangan itu harus datang ke office, kemudian minta print out dan segala macam. Saat ini tidak perlu lagi, kita sudah punya aplikasi dalam web based, di mana dengan mengklik mau terbang kemana, di bandara udara mana, kemudian dapat diketahui data-data penerbangan yang dibutuhkan. Itu salah satu. Kemudian yang tadi saya bilang adalah UPR, User Preferred Route, itu adalah merupakan kebanggaan kami semua, karena dengan User Preferred Route itu penerbang yang tadinya kalau terbang dari satu titik ke titik lain itu menggunakan titik-titik atau titik-titik konvensional atau rute-rute konvensional, saat ini sudah bisa menggunakan mendesain sendiri mau lewat titik-titik mana, sehingga itu memberikan efisiensi terhadap airline atau terhadap maskapai
yang ujung-ujungnya adalah penghematan energi tentunya, dan itu sudah diapresiasi juga oleh beberapa negara, malah sekarang diminta oleh beberapa negara regional Asia Pasifik ini kita berkolaborasi untuk membentuk itu tadi UPR atau free road di regional. Jadi itu salah satu kinerja yang inovasi yang bisa disampaikan secara internasional. Inovasi-inovasi lain banyak, tapi mungkin yang bisa diangkat adalah yang demikian. Tantangannya tentunya sekarang eranya adalah teknologi ya, era disruption, teknologi disruption. Jadi tantangannya adalah teknologi berkembang, tentunya teknologi navigasi juga, penerbangan juga berkembang, sementara itu yang menjadi bukannya navigasi penerbangan, tapi contohnya teknologi pesawat gitu. Pesawat sekarang sudah mulai lebih canggih, sudah ada unmanned, atau saya tidak suka bilang unmanned, sebenarnya unpiloted aircraft system yang sudah mulai banyak dikembangkan, dan kita harus bisa mengantisipasi ke situ. Kemudian semua sudah serba digital sekarang, jadi kami juga sudah akan mengarah kepada digitalisasi, baik itu operasional, tentunya terkait dengan operasional. Itu adalah pertama. Jadi kita harus adapt atau antisipasi terhadap perkembangan teknologi. Yang kedua adalah karena COVID kemarin ketersediaan suku cadang, kemudian industri penerbangan memang suffer, sehingga itu sebenarnya bukan kendala sih, tantangan, saya bilang tantangan. Dengan demikian airline juga sedang susah, jadi itu adalah salah satu tantangan yang buat kami, karena kami adalah customer-nya airline, sementara airline juga saat ini seperti contoh suku cadang pesawat susah, kemudian industri penerbangan sendiri saat ini baru mulai tumbuh, sementara demand-nya sudah mulai naik. Nah, itu adalah satu tantangan. Yang ketiga tentunya adalah, sebenarnya saya sampaikan ini adalah tantangan yang paling penting adalah people. Budaya perusahaan perlu disesuaikan agar kita bisa mengadopsi tantangan-tantangan tadi atau perubahan-perubahan tadi. Jadi kendala yang ketiga adalah terkait dengan people-nya sendiri, budaya perusahaan, budaya kerja. Keempat adalah tentunya kita tahu bahwa akhir-akhir ini karena airnav itu sangat rentan terhadap faktor eksternal, dengan adanya isu global saat ini itu juga menjadi tantangan sebenarnya, karena dengan isu global tentunya ada ada antisipasi yang harus kita prediksi ke depan nanti seperti apa. Jangan sampai nanti seperti COVID dengan makin merebaknya isu global, tentunya harga minyak makin naik misalnya, terus kemudian nilai rupiah makin jatuh. Di satu sisi sebenarnya kami pendapatan ada dari mata uang asing, tentunya senang, namun kemampuan dari perusahaan untuk membayar kewajibannya tentunya akan menjadi berat juga. Jadi itu adalah kemudian kami juga pembelian investasi juga kebanyakan juga harus menggunakan dolar karena barang-barangnya masih impor. Jadi hal-hal itu menjadi salah satu tantangan yang baru saja mungkin dalam sebulan ini atau dalam beberapa minggu ini menjadi pemikiran kita. Ya. Yang harus ditingkatkan sebenarnya adalah paling penting tadi, dengan adanya banyak perubahan, sementara airnav itu dulu adalah perusahaan yang dibentuk dari beberapa perusahaan, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, kemudian dari Kementerian Perhubungan, sehingga kan budayanya berbeda-beda. Kami upaya yang harus sekarang sedang dilakukan adalah membuat transformasi budaya. Ya, harus transformasi budaya untuk seluruh atau seluruh unsur yang ada di airnav itu harus menjadi salah satu upaya kami untuk siap menghadapi masa depan. Jadi yang paling penting adalah transformasi budaya, people-nya, kemudian saat ini kita juga sedang melakukan perubahan-perubahan
baik itu organisasi, kemudian menyusun perencanaan jangka panjang yang tentunya harus selalu sesuai dengan kebijakan-kebijakan internasional dan Asia Pasifik juga dari regulator di negara kita sendiri. Ya. Filosofinya, kalau buat saya ya Kartini itu kan seorang pejuang ya, pejuang yang memperjuangkan kesetaraan perempuan. Pak Kartini itu berjuang dari kelemahan perempuan pada waktu itu. Dengan kelemahan, jadi value yang saya mau sampaikan di sini adalah dengan kita harus bisa melawan kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita harus kuat terhadap tantangan. Kemudian apabila ada tekanan juga harus tetap survive, tetap tersenyum. Dan yang paling penting adalah Ibu Kartini itu adalah perempuan yang mempunyai mimpi yang luar biasa pada masanya. Jadi pesannya adalah jangan pernah tidak bermimpi. Jadi kita harus punya mimpi. Terus jangan takut gagal, jangan takut jangan takut jatuh. Berjuanglah selalu agar mencapai mimpi yang dimimpikan itu. Ibaratnya kalau bunga yang cantik itu anggrek atau mawar, itu kan di prosesnya bertumbuhnya juga dari tanah yang kotor ya. Jadi itu yang pesan saya. Ayolah mari kita bermimpi, mari kita punya kepercayaan diri agar mencapai mimpi-mimpi kita. Gitu. Jangan pernah menyerah, jangan takut gagal, dan jangan takut mencoba. Kita tidak akan tahu bagaimana kita harus belajar dari kesalahan. Kita harus belajar dari kesalahan, jangan takut untuk jatuh. Jadi yang paling penting adalah tetap percaya diri bahwa kita pasti bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dan jangan lupa bahwa perempuan dan laki-laki sama aja. Ya. Kecuali laki-laki tidak bisa menyusui dan tidak bisa melahirkan. Buka Instagram, buka medsos, kemudian dengerin lagu-lagu yang menenangkan gitu ya. Kemudian tentunya karena saya juga sudah seorang nenek, main dengan cucu itulah stress release yang paling menyenangkan. Dan tentunya me time-nya juga sebetulnya saya nggak suka jalan-jalan ke mall, tapi saya suka jalan-jalan menemani cucu. Itu salah satu me time saya. Dan salah satu yang paling membuat saya tenang adalah setiap hari saya melakukan stress release dengan yoga atau pilates kadang-kadang. Tapi jadi itu salah satu yang me time, setiap pagi saya melakukan itu. Pada saat bangun tidur, kemudian menyiapkan segala sesuatu, saya lakukan yoga sebentar lah. Kebetulan saya kolektor wastra Nusantara ya. Saya kolektor wastra Nusantara. Saya suka segala macam jenis, bukan hanya batik, tenun juga saya suka. Kalau bicara batik, saya lebih suka yang yang tradisional, misalnya yang dari yang klasik gitu ya, klasik, sogan atau misalnya Tiga Negeri atau apa gitu, yang paling saya suka, yang klasik lah, yang klasik. Jadi memang batik itu suatu kekayaan negara yang sangat luar biasa. Jadi harus dilestarikan dan harus dijaga. Kalau saya pakai batik ke luar negeri itu selalu menjadi kekaguman dari orang-orang. Gitu. Terima kasih. Saya ingin Airnav itu bukan hanya dikenal di Indonesia. Saya ingin Airnav ini nantinya menjadi
partner yang terpercaya buat komunitas penerbangan di global. Jadi itu dalam mimpi saya. Bagaimana untuk mewujudkan itu, yang ini sekarang sedang kita susun adalah bagaimana Airnav itu dipercaya. Airnav harus mempunyai kinerja yang baik tentunya untuk dapat dikenal oleh internasional. Alhamdulillah sudah mulai menuju ke situ, dan upaya itu juga harus didukung oleh profesionalisme dari semua personil yang ada di Airnav. Ya. Itu untuk perusahaannya. Untuk diri sendiri belum ya? Untuk diri sendiri apa ya? Untuk diri sendiri gini, saya ingin, sebenarnya sih cita-cita saya nggak muluk-muluk sih. Saya ingin berbagi, ingin memberikan, menjadi inspirasi bagi teman-teman terutama perempuan. Saya sebenarnya ingin menulis buku yang sampai sekarang belum kesampaian gitu. Jadi cita-cita saya sebenarnya setelah nanti apabila memang saya ingin selalu menginspirasi sampai saya expire.